Maaf, ku telah menyakitimu. Tidak bisa menjadi lebih baik, setidaknya mempertahankan kebaikan itu sudah cukup untuk tanda-tanda. Tapi kalau salah satu ketika Ramadan dia aktif, di bulan Ramadan dia tidak aktif, itu salah satu Ramadannya gagal atau rusak. Kenapa? Karena saum itu kalau bagus, maka yakinlah tidak ada orang maksiat, tidak ada orang mau korupsi, tidak ada orang mau mencuri. Karena puasa itulah disebut sebagai perisai sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para kaum muslimin, para kaum muslimat, para sahabat gemar Ramadan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-15 ini gemar Ramadan penyuluh agama Islam masih tetap hadir untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anda pemirsa, bagi Anda sahabat, bagi Anda para jamaah. Mudah-mudahan kehadiran gemar Ramadan penyuluh agama Islam ini dapat memberikan inspirasi kebaikan untuk Anda semuanya. Apalagi di dalam rutinitas kita di bulan Ramadan ini, setidaknya ada pembekalan rohani untuk kita sehingga semakin kuat dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat dan keluarga, dan mudah-mudahan selawat itu bisa menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, di konten-konten saya biasanya kan saya selalu tampil dengan diri saya sendiri, dengan background saya sendiri. Nah, tapi pada kali ini di hari yang ke-15 ini alhamdulillah saya mengajak, saya sedang ingin menyajikan sesuatu yang berbeda kepada para Anda, para sahabat. Apa itu? Kita akan ngobrol-ngobrol ini terkait tentang seperti apa tanda-tanda Ramadan itu diterima. Ternyata tanda-tanda Ramadan itu, tanda-tanda seseorang itu diterima ibadah Ramadannya itu ada tanda-tandanya. Nah, tema kita pada kali ini yaitu tanda-tanda Ramadan orang itu diterima seperti apa. Jadi alhamdulillah sahabat, kali ini saya sedang ditemani oleh Ustadz Zulkifli SPDI. Nah, beliau ini adalah Ustadz dari pesantren Ad-Da'watun Nubuwah, tepatnya di Noki. Ini alhamdulillah suatu keberkahan bagi saya bisa menjalin silaturahmi dan menjalin persahabatan dengan beliau, sehingga banyak sekali lah manfaat ilmu keberkahan yang saya rasakan dekat dengan beliau, Masya Allah. Jadi tema kita kali ini yaitu tentang seperti apa sih tanda-tanda Ramadan itu diterima. Kita akan kumpas sedikit bersama Ustadz Zulkifli. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Dari pertengahan Ustadz, ini jamaah di masjid semakin maju Ustadz. Waktunya semakin maju, jamaahnya semakin maju Ustadz. Kalau di tempat Ustadz bagaimana? Sama seperti itu? Sama semua keseluruhan. Baik Ustaz, ini kan tema kita pada kali ini yaitu tentang tanda-tanda diterimanya Ramadan kita itu seperti apa sebenarnya Ustaz? Ustaz, bagaimana sebenarnya tanda-tanda seseorang itu diterima ibadah Ramadannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Baik. Tanda-tanda Ramadan diterimanya daripada
Ramadan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya taala orang itu semakin menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah ketaatannya, menambah amal solehnya serta ibadah-ibadah lainnya. Karena sesungguhnya bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana membiasakan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya bulan Ramadan ini salah satunya dikatakan syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Untuk supaya kita membiasakan di bulan-bulan lainnya. Karena memang kita kalau di bulan lain-lainnya itu berat. Iya, Ya. betul. Apalagi dengan kesibukan kita, pekerjaan kita, dan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Maka di bulan Ramadan ini menyadarkan kepada kita untuk membiasakan bagaimana menjadikan diri kita ini la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta kita hanya mengharapkan dunia saja, kita hanya kejar dunia saja, akan tapi bagaimana kita mengharapkan la'allakum tattaqun. Masyaallah. Tanda-tanda Ramadan itu diterima artinya semakin lebih baik saja. Kalimat la'allakum tattaqun itu bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi berakhirnya Ramadan sampai bertemu Ramadan, kalimat itu harus berada pada diri kita. Masya Allah, ini memberikan kesan. Tapi Ustaz, bagaimana ada orang berpuasa di bulan Ramadan Ustaz? Dia ikut berpuasa, tapi setelah selesai puasa Ustaz, perilakunya itu tidak mencerminkan dari saum, daripada puasa itu Ustaz. Bagaimana orang seperti itu Ustaz? Apakah itu tanda-tanda diterima atau bagaimana Ustaz? Biasa kita melihat di bulan Ramadan dia beribadah, ya, betul, dengan rajin, tidak pernah tertinggal tarawihnya, betul. maghribnya, sholat maghribnya, puasanya. Ya. Ini orang yang ketika saat meninggalkan bulan Ramadan dan tidak mendapatkan, artinya ini berarti belum istilahnya belum menjadi la'allakum tattaqun, belum ada kesungguh-sungguhan, ya, belum ada keseriusan untuk selama di bulan Ramadan itu untuk dia belajar, ya. Berarti gagal ya di bulan Ramadan, ya. Jadi memang di bulan Ramadan itu memang mengajarkan kita itu untuk selalu bersungguh-sungguh. Seperti kita kalau menghadapi ujian, maka pasti kita sebelumnya harus mempersiapkan diri, ya. Kita belajar dulu, ya, mempersiapkan apa yang harus untuk kita bahan-bahan untuk persiapan ujian, ujian supaya ada kemudahan-kemudahan. Jadi ada keseriusan kita ketika saat mengisi ujian. Maka begitu pula juga kita di bulan Ramadan ini, kita ini diajar, ya, dilatih untuk mempersiapkan nanti di 11 bulan kemudian, 11 bulan nantinya, di luar daripada nanti akhirnya kita ketemu dengan bulan Ramadan, kita lagi lebih serius lagi. Karena kehidupan kita ini memang terus berputar. Jadi ya, kalau misalnya dia berpuasa tapi begitu selesai puasa tambah kacau perilakunya Ustaz. Berarti itu nampak tidak tanda-tanda Ramadannya gagal itu? Kita kalau Ramadan, ya, makanya di sini Ramadan itu ada dibagi menjadi 3. Awalahu rahmah, di awal daripada bulan itu adalah rahmat. Dan semua keseluruhannya ini Allah kasihkan, tidak tampak terkecuali seluruh makhluknya. Ya Allah kasihkan, mau orang kafir, ya, siapa saja, ya, siapa saja, hewan, semua Allah mendapatkan rahmat. Makanya itu bulan Ramadan itu bahkan apatah lagi orang Islam, walaupun dia tidak pernah ibadah selama hidupnya, tapi begitu
awal-awal bulan Ramadan itu tersentuh hatinya. Makanya biasa kita melihat itu masjid itu ramai di awal-awal bulan Ramadan. Di pertengahan sudah mulai kendor itu. Kemudian awsatuhu maghfirah. Baik. Ampunannya. Di pertengahan daripada bulan Ramadan itu ampunan. Nah, disinilah yang biasa kebanyakan manusia itu kadang mulai kendor. Insyaallah kendor. Ya, karena mereka tahu bahwasanya rahmat kan sudah kita lewati. Nah, makanya orang-orang yang mendapatkan ampunan ini hanya orang-orang yang bersabar. Hanya orang-orang yang memang betul-betul istiqomah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu ayat ya? Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar ya, tanpa batas. Tanpa batas, Masya Allah. Nah, dan ini memang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang di bulan Ramadan ini memasuki bulan Ramadan ke-10 mereka sabar dengan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi mereka. Sebab apa? Kesabaran mereka untuk istiqomah. Tidak cukup dari situ. Masih panjang ya? Masya Allah. Maka di akhir daripada bulan Ramadan itu itkun minan nar. Artinya terbebas daripada api neraka. Bagaimana? Apa maksudnya terbebas dari api neraka? Yaitu orang yang menjadikan pelajaran dalam kehidupan Ramadan itu betul-betul menjadikan kehidupannya itu lebih taat lagi. Yang tadinya dia tidak terbiasa dengan sholat 5 waktu, dia bisa menjaga sholatnya 5 waktu. Yang tadinya dia tidak terbiasa dengan silaturahmi, di bulan Ramadan ini dia suka silaturahmi. Yang tadinya biasa dia tidak terbiasa dengan puasa, di bulan-bulan akhirnya dia bisa terbiasa dengan puasa sunnah ya, karena sudah terlatih di bulan Ramadan 1 bulan sebelumnya. Artinya kebiasaan baik itu menular, Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Sehingga dikategorikan menjadi orang-orang itu minan nar, orang-orang yang terbebas dari api neraka. Sebab apa? Dia menjadikan pembelajaran selama bulan Ramadan itu ya menjadi yang tadi la'allakum tattaqun. Masya Allah. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nanti gemar Ramadan penyuluh agama Islam ini menarik sekali. Masih banyak sebenarnya pembahasan kita terkait tentang tanda-tanda orang yang diterima Ramadan. Tapi inti dari pertemuan ini atau gemar Ramadan yang kami sudah sajikan dengan mengangkat tema terkait masalah itu, intinya kalau diterima Ramadan itu semakin soleh lah, semakin lebih baik lah. Atau kalau tidak bisa menjadi lebih baik, setidaknya mempertahankan kebaikan itu sudah cukup untuk tanda-tanda. Tapi kalau salah satu ketika Ramadan dia aktif, di bulan Ramadan dia tidak aktif, itu salah satu Ramadannya gagal atau rusak. Kenapa? Karena saum itu kalau bagus, maka yakinlah tidak ada orang maksiat, tidak ada orang mau korupsi, tidak ada orang mau mencuri. Karena puasa itulah disebut sebagai perisai sebenarnya. Baik Ustaz, ini terakhir Ustaz untuk para jamaah ini. Mungkin bisa diberikan pandangan Ustaz sebagai kesimpulan terkait tema kita. Tanda-tanda orang yang diterima puasanya itu harus ngapain di bulan Ramadan ini? Baik, pendek aja Ustaz. Bagaimana supaya ya, ibadah kita diterima insya Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tanda daripada diterimanya bulan Ramadan ini salah satunya menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dompet terutama. Dompetnya Allah juga ya. Tambah juga. Jadi iman ditambah, dompet ditambah. Tapi jangan dompetnya, isinya. Terus yang kedua apa lagi Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana ibadah-ibadah kita yang tadinya tidak terbiasa, bagaimana jadi terbiasa. Contoh seperti sholat 5 waktu. Ya, kadang biasa kita bolong-bolong di hari-hari lain, maka
bagaimana jangan sampai di hari-hari lainnya Bolong. sholat kita bolong. Nah, yang ketiga Ustaz, Kemudian yang terakhir, sebagaimana bulan Ramadan ini membiasakan kita untuk saum, berpuasa, untuk menahan diri. Di bulan-bulan lainnya bagaimana kita juga bisa membiasakan diri kita untuk senantiasa berpuasa sunnah, untuk supaya membiasakan diri kita ini juga menahan diri dari hal-hal yang sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti kita menjadi hamba yang benar-benar menjadi hamba la'allakum tattaqun. amin ya Allah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, di Gemar Ramadan kali ini, terima kasih Anda sudah selalu menyaksikan duet bincang-bincang terkait masalah tanda-tanda diterimanya Ramadan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tampil, apa yang disajikan, apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Zulkifli, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat sehingga kita bisa berlomba-lomba di dalam meraih yang namanya saya adalah orang-orang yang bisa mempertahankan Ramadan itu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Intinya itu, intinya perubahan itu harus dijaga semakin lebih baik. Kalau tidak bisa lebih baik, ya harus maksimal lah. Yang penting jangan sampai di bulan Ramadan maksimal, berakhir Ramadan tidak maksimal. Terima kasih Ustadz Zulkifli sudah hadir. Mudah-mudahan Allah memberkahi antum, Allah sehatkan antum, dan Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki, Allah berkahi segala urusan. Amin. Saya undur diri bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan dan Ustadz Zulkifli, beliau Ustadz dari pesantren Da'watun Nubuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.